Shalom, perkenalkan nama saya Dermawati Hutasoid, tempat mengajar UPT SD Negeri 084 Nagasari 1, Kecamatan Lintong Limuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya peserta PPG tahun 2025 batch 1. Nomor peserta 10257539 1000002, NIM 25060143. Pada hari ini saya melakukan praktik pembelajaran UKIN sebagai pemenuhan tugas PPG dalam jabatan 2025 di kelas 4 dengan materi Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan sama istimewa. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita lebih dahulu bernyanyi. Anak-anak ibu, ayo semua berdiri. Ayo semua bernyanyi ya. Ini aku ciptaan Tuhan, diciptakan seturut gambar Allah. Aku berharga di matanya, ciptaan Allah yang paling mulia. Ada laki-laki, ada perempuan, ada mata, hidung, mulut dan telinga, ada kepala, pundak, tangan dan kaki. Semuanya ini ciptaan Tuhan, bersyukurlah atas segala yang diciptakannya. Ini aku ciptaan Tuhan, diciptakan seturut gambar Allah. Aku berharga di matanya, ciptaan Allah yang paling mulia. Ada laki-laki, ada perempuan, ada mata, hidung, mulut dan telinga, ada kepala, pundak, tangan dan kaki. Semuanya ini ciptaan Tuhan, bersyukurlah atas segala yang diciptakannya. Oke, satu orang memimpin doa kita ya. Dari anak didik kami, ayo maju Kristabel. Sebelum kita belajar, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, di mana atas segala berkat dan kasih karuniamu-lah kami dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat. Ya Bapa, kami ingin memulai aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar. Kiranya Engkau yang memberkati kami hingga ternanti. Ya Bapa, dimanapun kedua orang tua kami berada dan guru kami, Engkau berkatilah mereka, jauhkanlah mereka dari hal-hal buruk. Ya Bapa, segala dosa yang kami perbuat, Engkau hapuskanlah itu agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baiklah anak ibu, materi kita hari ini yaitu dengan tema Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Nah, sebelum ibu menerangkan atau menjelaskan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa, terlebih dahulu ibu ingin bertanya dulu tentang penciptaan. Masih ingatkah anak-anak ibu? Ingat Ibu. Urutan penciptaan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6? Masih bagus.
keempat, apa yang Tuhan ciptakan? Hari keempat diciptakan Tuhan benda-benda dalam angka matahari dan bulan. Kurang lengkap sedikit lagi Maya. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda beneran, yaitu Matahari, bulan, dan bintang. iya. Dan hari kelima, apa yang diciptakan Tuhan? Hewan di darat dan burung di udara. Hewan yang hidup di darat dan burung-burung di udara. Hari keenam, Manusia. Allah menciptakan Manusia. Jadi hari keenam itu adalah manusialah yang diciptakan oleh Tuhan. Apakah anak-anak ibu membawa Alkitab hari ini? Membawa ibu. Oke, terima kasih. Yang membawa Alkitab, mari kita buka ya Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sudah dapat? Sudah ibu. Oke. Yang membacakan ayat 26 coba. Adelia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Ya, terima kasih ya. Ayat 27 dari kelompok 2 dulu. Si Adel. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Iya, bagus. Dan kelompok 1 ayat 28. Ayo, Chelsea. Allah mendapati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya, terima kasih. Apakah anak ibu sudah mendengar semuanya? Sudah ibu. Iya. Jadi sebelum ibu menjelaskan materi tentang Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, manusia itu diciptakan pada hari keberapa? Ke-6, ya. Pada hari ke-6. Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke hidung, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi manusia yang hidup. Jadi manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah bernama Adam. Manusia yang pertama yang diciptakan Allah bernama Adam. Siapa yang tahu apa artinya Adam? Tunjuk tangan, satu orang. Ayo. Iya, tanah atau debu tanah. Adam artinya tanah. Nah, setelah Adam diciptakan Tuhan, lalu Tuhan menciptakan seorang perempuan yang diambil dari tulang rusuk Adam. Bagaimanakah cara Allah menciptakan seorang perempuan untuk pendamping Adam? Itu diambil dari tulang rusuk Adam. Dan bagaimana cara Tuhan menciptakan perempuan tersebut? Jadi saat Adam tidur nyenyak, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Lalu dijadikannya lah tulang rusuk Adam itu menjadi seorang perempuan yang sempurna, dan perempuan itulah yang menjadi pendamping Adam. Ya. Jadi manusia pertama yang diciptakan Tuhan bernama Adam dan Hawa. Nah, jadi tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26
28. Ya, kita lihatlah ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya mereka. Ada di situ manusia itu menurut gambarnya. Kenapa dikatakan menurut gambarnya? Apakah manusia itu persis sama dengan wajah yang dimiliki oleh Tuhan? Nah, jadi ungkapan menurut gambar dan rupa Allah itu berarti bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah. Coba sebutkan 3 orang ya. Apa saja contoh sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Allah? Akrab, bagus. Saling menolong sesama. Yang lain? 1 orang lagi. Ayo. 1 orang lagi. Saling menghormati. Masih banyak lagi. Kasih, sayang, tidak membenci, sabar. Jadi dapat itu nanti kita baca di Alkitab Galatia 5 ayat 22. Sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh manusia, ya. Jadi bukan wajah Allah yang sama seperti manusia, tetapi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itulah yang tercermin di dalam diri setiap manusia. Segambar dan serupa dengan Allah dapat juga dikatakan bahwa antara manusia dengan Allah memiliki hubungan yang sangat dekat, sangat akrab. Inilah ungkapan serupa dan segambar dengan Allah, ya. Bahwa hubungan antara manusia dengan Allah terdapat hubungan yang sangat dekat, akrab, seperti orang tua dengan anaknya, seperti orang tua dengan anaknya, ya. Apakah di rumah kalian akrab dengan orang tua? Sudah pasti akrab, ya. Sudah pasti akrab. Jadi dari teks tersebut membuktikan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa, ya. Itulah buktinya. Bukti diciptakannya laki-laki dan perempuan sama istimewa. Bukti yang pertama itu adalah baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah buktinya yang pertama. Kenapa manusia itu disebut ciptaan Tuhan yang paling istimewa? Ya, karena laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baru bukti yang kedua, Allah memberi tugas dan tanggung jawab kepada manusia. Bukti yang ketiga adalah Allah memberi berkat yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Itulah makanya dikatakan bahwa manusia itu sama istimewa. Tidak ada perbedaannya. Nah, dari bukti yang kedua itu Allah memberi tanggung jawab dan tugas kepada manusia, ya. Tugas yang diberikan Allah kepada manusia, apa saja tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu mengatur, merawat, dan mengelola ciptaan Allah. Mengatur, merawat, dan mengelola ciptaan
Allah. Jadi perhatikan ya. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar tersebut. Jadi itu adalah merupakan ciptaan Allah. Tumbuh-tumbuhan, segala jenis hewan, danau. Jadi itu harus dilestarikan ataupun dirawat oleh manusia. Itulah tanggung jawab manusia, merawat, melestarikan, dan mengelola ciptaan Allah. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti sampai materi yang diterangkan? Sudah paham betul? Oke, kalau begitu ibu membuat soal untuk kerja kelompok dulu, ya, diskusi bersama temannya, ya. Kalau anak didik ibu sudah paham, berarti sudah pasti bisa nanti, ya. Dari kelompok 1 bersama kelompoknya, tolong dikerjakan ya. Ini untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Ayo sama-sama berdiskusi. Geser. Ayo sama-sama berdiskusi sama temannya. Satu. Baik, anak-anak ibu sudah lagi, sudah selesai kan? Dari kelompok 1 mana? Dari kelompok 2? Dari kelompok 3? Kelompok 4? Oke, terima kasih karena anak-anak ibu sudah mengerjakannya dengan baik. Sekarang anak-anak ibu mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Dari kelompok 3, ayo maju. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok 3, semangat, semangat, yes! Pertanyaan 1. Jelaskan mengapa manusia itu dikatakan ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Jawaban kami adalah karena manusia dibekali dengan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik. 2. Jelaskan apa arti ungkapan laki-laki dan perempuan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jawaban kami adalah karena manusia memiliki kualitas rohani yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Sekian jawaban kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Silakan duduk. Allah Maha Kuasa menciptakan laki
laki-laki dan perempuan. Allah memberi berkat yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar Keluarga. gambar sebuah keluarga, ya. Laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Tuhan, lalu mereka mendapat berkat, yaitu seorang anak. Jadi anak itu di dalam keluarga adalah merupakan berkat, ya. Pernikahan itu pun merupakan suatu berkat. Gambar yang ketiga, belajar di kelas bersama siapa? Guru dan teman-teman. Ya, seorang guru mengajar anak didiknya. Jadi anak didik menerima berkat, yaitu kepintaran dari Gurunya. dari siapa kepintaran yang kita peroleh itu? Tuhan. Ya, dari Tuhan. Kepintaran yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan. Jadi itu adalah merupakan suatu berkat. Kalau kita pintar, membuat kita menjadi juara, sukses dan berhasil, ya. Jadi ini sebenarnya apa ini? Perannya ini sekarang sebagai guru. Profesi guru juga adalah merupakan berkat. Menciptakan laki-laki dan perempuan sama penting dan sama berharga. Berarti martabat dan derajat laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Nah, perhatikan gambar yang pertama ini, ya. Ada perempuan, ada laki-laki. Mereka memiliki kedudukan yang sama-sama menjadi seorang pengusaha atau sama-sama menjadi seorang pemimpin. Dan juga ini, ya. Profesi apa ini? Profesi apa? Profesi pendeta. Adakah anak-anak ibu lihat di sana laki-laki dan perempuan? Iya, jadi itulah buktinya bahwa mereka itu memiliki kedudukan dan derajat yang sama, memiliki martabat, ya, memiliki martabat dan hak yang sama, ya. Jadi martabat adalah hak seseorang untuk diakui dan dihormati, diperlakukan dengan baik secara umum. Itulah pengertian dari martabat, ya. Martabat adalah hak seseorang untuk diakui dan dihormati, diperlakukan dengan baik secara umum. Sedangkan derajat, ayo semua membacakan. Derajat manusia adalah, ayo 1, 2, 3. Derajat manusia adalah kedudukan sebagai ciptaan Tuhan. Iya. Derajat manusia adalah kedudukan sebagai ciptaan Tuhan. Iya, kedudukan sebagai ciptaan Tuhan. Jadi perempuan dan laki-laki sama tinggi kedudukannya di mata Tuhan. Baiklah anak-anak ibu, kalau anak-anak ibu sudah mengerti tentang materi yang ibu ajarkan, ibu mau mengasah ke hasil ingatan kalian dulu. Ibu akan memberikan tugas pribadi untuk anak-anak ibu, ya, tugas pribadi. Jadi di sini ada ibu buat soalnya. Ini nanti dikerjakan perorangan, jangan berdiskusi, ya. Ibu lihat dulu sampai di mana kemampuan anak-anak ibu. Ini ada soalnya, ya, tolong dikerjakan.
Tuliskan namanya masing-masing di lembar kertasnya. Lalu jawab pertanyaannya. Sudah siap dikerjakan? Sudah, Ibu. Sudah? Ya, biar Ibu kumpulkan ya. Nanti akan Ibu beri penilaian untuk hasil pekerjaannya. Ya, dari materi kita alam menciptakan, laki-laki dan perempuan sama istimewa, dapat kita simpulkan. Yang pertama, sama-sama kita baca. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan kuasanya. yang kedua, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sama istimewa. yang ketiga, Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. yang keempat, Allah memberikan tanggung jawab yang sama dan derajat yang sama. yang kelima, Perempuan dan laki-laki sama mulia dan sama kedudukannya di hadapan Allah. yang keenam. Kita harus bersyukur dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, sampai di sini materi kita, pelajaran kita akhiri dengan berdoa. Satu orang dari anak didik kami untuk maju ke depan. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang menuntun kami mulai awal pelajaran hingga akhir ini. Ya Bapa, kami ingin menyelesaikan pelajaran kami. Sebentar Bapa, kami akan bubar dari kelas ini. Berkatilah kami di perjalanan agar bisa menuju ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari pelajaran kami. Bantu kami